Right now, they're trying to just search some of these buildings, see if there are anyone left inside them, people who are injured, people who have survived. This is unprecedented damage for here right now, and people are shaken, and they're just trying to scramble right now to see the extent of what has actually happened this morning. Di tengah pekatnya awan peperangan yang menggantung di atas Timur Tengah, sebuah momen krusial baru saja terjadi. Setelah rangkaian serangan yang mengejutkan di Gaza dan ketegangan meningkat di Iran, kini Israel merasakan dampak dari tindakannya sendiri. Israel, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer dominan di wilayah itu, baru-baru ini mengalami kejutan besar. Dalam beberapa hari terakhir, serangan rudal yang diluncurkan oleh Iran telah menghantam jantung ibu kota Israel, Tel Aviv, mengakibatkan kepanikan dan ketakutan di masyarakat. Serangan ini bukan hanya sekadar respons militer, tetapi juga merupakan simbol perlawanan terhadap apa yang banyak dianggap sebagai agresi dan penindasan yang terus berlangsung di Gaza. Berkali-kali rakyat Gaza hidup dalam bayang-bayang ancaman. Namun kali ini narasi telah berbalik. Apakah ini saatnya bagi Iran untuk mengambil tindakan setelah berbulan-bulan menahan diri? Selama bertahun-tahun, Israel telah terlibat dalam serangkaian operasi militer yang ditujukan untuk mengatasi Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Namun, dunia kini menyaksikan apa yang terjadi ketika ketegangan ini meluas dan melibatkan negara lain di kawasan. Serangan rudal yang diluncurkan merupakan sinyal bahwa Iran tidak akan membiarkan serangan terhadap salah satu sekutunya tanpa balasan. Ketika bom meledak dan sirine berbunyi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini awal dari konflik besar yang lebih meluas? Dalam serangan yang berlangsung, penduduk Tel Aviv terlihat panik berlarian mencari perlindungan. Adegan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kebal dari perang. Rakyat sipil yang menjadi korban dari kebijakan politis dan konflik militer kini merasakan langsung efek dari tindakan pemerintah mereka. Api balas dendam yang dinyalakan oleh Iran menjadi kartu AS baru dalam permainan geopolitik di wilayah ini. Kekacauan tidak mengenal batas, dan di atas tanah yang berlumuran darah, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik ini? Ketegangan semakin meningkat ketika para pemimpin dunia menyerukan untuk menahan diri. Namun, bagi banyak orang, seruan ini terdengar hampa ketika melihat penderitaan di Gaza dan kekejaman yang dilakukan. Angka-angka statistik korban jiwa dan kerusakan infrastruktur menjadi isu moral yang tak tertangguhkan. Balas dendam dari Iran menjadi sinyal bahwa ketidakadilan akan mendapatkan balasan. Lalu di tengah dilanda kekacauan ini, apa yang dapat kita harapkan dari masa depan? Apakah akan ada jalan menuju perdamaian atau hanya jalan menuju kehancuran lebih lanjut? Dalam seminggu terakhir, para ahli memperdebatkan kemungkinan dampak jangka panjang dari serangan ini. Dengan berkembangnya situasi, banyak yang khawatir bahwa konflik ini dapat menarik negara-negara lain ke dalamnya, memperburuk ketegangan yang sudah ada. Saat dunia menyaksikan dan menganalisis setiap langkah, kebijakan luar negeri negara-negara besar juga ikut terlibat dalam permainan ini, membentuk masa depan yang gelap bagi kawasan tersebut. Dalam kegelapan malam, harapan akan kedamaian seringkali terlihat samar. Namun, adakah sinar harapan yang masih bisa kita temukan di tengah semua ini? Harapan akan resolusi damai terasa semakin tipis. Dialog tampaknya tidak efektif di tengah suara dentuman rudal dan teriakan ketakutan. Dengan semua yang telah terjadi, banyak di antara kita bertanya, apakah kita masih bisa percaya pada diplomasi setelah inisiatif perdamaian yang gagal sebelumnya? Disinilah kita melihat bagaimana sejarah sering kali berulang, di mana kesombongan dan keangkuhan mengarah pada bencana. Maka, saat peluru-peluru terus berdesing dan api terus berkobar, kita harus bertanya, siapakah yang akan membayar harga tertinggi dalam konflik ini?